Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Rum Sabrina, mahasiswa STAI Dr. Fazat Mutakin, Prodi PAI semester 7. Izinkan saya untuk membuat video sebagai memenuhi tugas UTS dari mata pelajaran bimbingan konseling individu dan kelompok. Yang pertama yaitu akan menjelaskan perbedaan bimbingan, konseling dan psikoterapi. Oke, yang pertama itu bimbingan. Bimbingan merupakan layanan yang lebih menekankan pada upaya pencegahan dan pengembangan potensi individu, sehingga keberadaannya itu lebih bersifat umum dan diberikan kepada individu yang tidak memiliki masalah yang serius. Kemudian konseling. Konseling itu berfokus pada pemaparan masalah pribadi, sosial, atau akademik yang dihadapi individu melalui komunikasi dua arah yang bersifat lebih mendalam, sehingga klien itu mampu menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau untuk psikoterapi itu adalah layanan bantuan yang bertujuan menangani gangguan psikologis yang bersifat klinis dan dilakukan oleh tenaga profesional tentunya ya, seperti psikolog klinis atau psikiater dengan teknik terapeutik teknik terapeutik khusus gitu ya. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari perbedaan antara bimbingan, kemudian konseling dan psikoterapi. Oke. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari etika profesional. Nah, jadi landasan etika profesional dalam konseling menekankan beberapa prinsip kuncinya, yaitu seperti kerahasiaan atau confidentiality gitu ya. Informasi klien itu harus dijaga kerahasiaannya gitu. Kemudian otonomi klien. Nah, klien berhak menentukan keputusan terkait dirinya sendiri gitu ya. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari filosofi etika profesional. Jadi landasan etika profesional dalam konseling itu menekankan beberapa prinsip kuncinya, yaitu seperti satu, kerahasiaan. Nah, di sini informasi klien itu harus dijaga kerahasiaannya gitu ya, agar si klien itu nyaman gitu. Nah, yang kedua itu ada otonomi klien, atau klien itu berpihak menentukan nih keputusan seperti apa sih yang terkait kepada dirinya sendiri gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada non maleficence dan beneficence atau konselor itu wajib ya menghindari tindakan yang merugikan dan berupaya memberikan manfaat gitu sebesar-besarnya kepada klien tersebut. Kemudian itu ada keadilan, jadi semua klien itu berhak gitu ya, berhak mendapatkan layanan tanpa didiskriminasi gitu. Nah, kemudian di sini ada kompetensi etika profesionalnya, yaitu ada konselor itu hanya memberikan layanan sesuai bidang keahliannya gitu. Jadi jangan melenceng gitu ya. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip. Jadi prinsip-prinsip itu tuh untuk mengetahui bagaimana cara konselor itu memperlakukan klien dengan memberikan rasa aman gitu ya. Terus penghargaan terhadap martabat kliennya dan membangun kepercayaan, sehingga proses konselingnya itu berjalan secara lancar gitu ya, secara profesional dan humanis gitu. Nah, konselor juga itu menghindari sikap menggurui atau memaksa nilai pribadinya kepada klien tersebut gitu.
Nah, agar apa? Agar si klien itu merasa nyaman gitu kan, konseling kepada kita itu sebagai konselornya gitu. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan yang ketiga, yaitu seorang konselor itu memiliki beberapa peran loh ternyata. Nah, 3 peran ini akan saya jelaskan, dan peran mana sih yang sulit banget untuk dijalankan oleh guru BK di Indonesia saat ini gitu kan. Oke, yang pertama itu ada peran pendengaran aktif konselor, ya pendengaran aktif. Nah, jadi konselor itu memberikan perhatian penuh kan, mendengar dengan empati dan menangkap makna perasaan maupun pikiran klien gitu kan. Yang kedua itu ada fasilitator. Nah, konselor itu menciptakan suasana yang mendukung agar kliennya itu mampu gitu memahami dirinya dan menemukan alternatif solusi terhadap masalahnya. Nah, yang ketiga itu ada konselor itu sebagai agen perubahan. Konselor membantu kalian itu melakukan perubahan gitu kan, perubahan perilaku atau perubahan pola pikir yang lebih adaptif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang mana sih peran tersulit di sekolah Indonesia saat ini yang dijalankan yang tersulitnya gitu. Nah, itu sedikit penjelasan 3 peran konselor yang harus dimiliki seorang konselor gitu ya. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas peran tersulit mana sih yang sulit diterapkan oleh guru BK di Indonesia gitu kan ya. Nah, di sini menurut saya peran tersulit di sekolah di Indonesia itu adalah sebagai agen perubahan gitu ya. Mengapa? Karena banyak konselor eksternal gitu ya, seperti lingkungan keluarga, terus pergaulan, terus aturan sekolah yang tidak selalu mendukung perubahan perilaku siswa gitu kan. Seperti rasio guru BK gitu kan, siswa itu terlalu besar sehingga pemantauan perkembangannya itu tidak optimal gitu. Kemudian tuntutan administratif membatasi waktu konselor untuk fokus pada proses konseling gitu. Nah, itu administratif itu salah satu bisa dibilang penghambat gitu ya, penghambat untuk melakukan agen perubahan untuk si konselingnya itu gitu ya, si konselor si klien, maksudnya si kliennya itu gitu. Nah, itu sedikit penjelasan saya untuk 3 perubahan tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan masalah apa sih, jenis masalah apa sih yang efektif untuk melakukan bimbingan, melakukan konseling kelompok. Nah, saya akan menjelaskan masalah yang efektif ditangani melalui konseling kelompok gitu. Nah, yang pertama itu ada konseling kelompok lebih efektif untuk masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial dan pengalaman bersama, seperti kurang percaya diri di lingkungan sosial, kemudian ada kesulitan berkomunikasi dan bergaul, kemudian ada konflik dengan teman sebaya, kemudian ada penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah. Nah, itu beberapa konflik yang bisa kita tangani melalui konseling kelompok gitu ya. Terus ada juga manajemen stres karena akademik yang bersifat umum. Kemudian di sini ada satu lagi, ada motivasi belajar dan kedisiplinan. Nah, itu juga bisa menjadi faktor-faktor untuk bimbingan konseling kelompok gitu. Nah, kenapa yang saya sebutkan tadi bisa kelompok gitu ya, bimbingan kelompok, karena dapat menjadi sarana berbagi pengalaman itu, saling memberi dukungan dan belajar dari perilaku anggota lain, sehingga muncul rasa kebersamaan dalam menghadapi masalah tersebut gitu. Jadi selain untuk mempermudah dan mengefisienkan waktu si konselor gitu ya,
masalah-masalah yang tadi saya sebutkan di atas itu bisa juga untuk sebagai pembelajaran untuk klien yang lain gitu. Misalkan klien yang ini mempunyai masalah yang ini, klien ini menceritakan masalah tersebut. Nah, cerita ini tuh bisa jadi motivasi bagi si klien lain gitu. Nah, itu beberapa penjelasan yang dapat saya jelaskan di nomor 4 ini. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih proses tahap konseling itu memiliki 4 proses ya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dan saya akan menjelaskan bagaimana yang paling berhasil untuk proses ini. Nah, yang pertama itu ada pembukaan. Nah, pembukaan itu membangun hubungan awal ya, kepercayaan antara konseling dan konselor, si klien dan konselor, dan menyepakati tujuan serta aturan konseling. Nah, yang kedua itu ada eksplorasi, menggali informasi gitu, informasi, perasaan, dan akar masalah secara lebih mendalam gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada intervensi, penerapan strategi atau teknik konseling untuk membantu klien melakukan perubahan gitu. Nah, yang keempat itu ada terminasi, mengakhiri sebuah hubungan konseling secara profesional, serta evaluasi layanan gitu ya. Nah, itu ada 4 tahap proses konseling. Jadi ada aturannya juga ya antara konselor dan si kliennya. Nah, tahap-tahap yang di atas itu menentukan keberhasilan konseling. Yang menentukan keberhasilan itu adalah tahap eksplorasi, karena pemahaman yang kurang tepat terhadap masalah akan membuat intervensi gitu ya, intervensi yang tidak efektif gitu. Jadi menangani resistensi atau konflik dalam setiap kelompok itu akan kurang gitu ya. Nah, kemudian konselor itu perlu satu, menugaskan kembali kontrak atau aturan kelompok gitu ya. Nah, yang kedua itu menggunakan komunikasi asertif dan konfrontasi secara empatik gitu ya. Nah, kemudian itu ada mengajak anggota mengekspresikan perasaan secara terbuka gitu ya, agar bisa si konselor itu menanggapi dengan tepat gitu ya. Nah, kemudian menjaga suasana tetap aman dan tidak menghakimi gitu. Kemudian ada mengalihkan konflik menjadi pembelajaran interpersonal positif. Nah, itu beberapa penjelasan dari saya mengenai proses atau tahap-tahap konseling gitu ya, dan apa saja tadi yang menentukan keberhasilan terhadap konseling tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan yang keenam, yaitu peran asesmen dalam konseling dan tantangan di sekolah. Jadi asesmen itu berfungsi untuk satu, mengidentifikasi permasalahan klien secara objektif gitu ya. Nah, yang kedua itu ada membantu menyusun perencanaan layanan yang sesuai gitu. Yang ketiga itu ada menilai perkembangan dan keberhasilan layanan. Dan yang keempat itu menentukan kebutuhan gitu, kebutuhan rujukan apabila diperlukan. Nah, tantangannya itu ada dua. Ada pertama, tantangan etis. Tantangan etis itu satu, menjaga kerahasiaan data siswa yang seringkali ingin diketahui pihak sekolah atau ortu. Nah, perlu diketahui bahwasanya konselor harus bisa menjaga dari pihak sekolah sekalipun atau orang tua agar si kliennya itu nyaman. Nah, kemudian di sini ada resiko labeling atau stigma terhadap siswa gitu ya. Jadi persetujuan information consent gitu terkadang terabaikan gitu. Nah, itu adalah tantangan dari etis. Jadi konselor harus paham tentang tantangan tersebut ya, agar kembali lagi terhadap kenyamanan si klien. Kemudian di sini ada tantangan
teknis gitu ya. Nah, tantangan teknis ini mempunyai keterbatasan instrumen asesmen yang valid dan reliable gitu. Nah, jumlah siswa tidak terlalu banyak sehingga asesmen itu kurang mendalam gitu ya. Nah, terus guru BK juga tidak selalu menguasai asesmen psikologis secara komprehensif gitu. Nah, ada juga waktu yang fasilitas asesmennya itu sering tidak memadai. Nah, itu dari tantangan teknik gitu ya, tadi ya, dari guru BK-nya bisa, dari waktunya bisa, dan banyak hal lagi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasannya saya yang singkat tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjawab terhadap soal-soal yang diberikan oleh dosen pengampu. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.